besar. Dimanapun adik-adik berada, Tuhan selalu ada. Oleh sebab itu kita mau memuji nama Tuhan. Ayo kita mau memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Hai adik-adik semuanya, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar semuanya adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang bersuka cita, dalam keadaan yang sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, pada hari ini kembali kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, perkenalkan nama kakak, Kak Berkat. Jadi kakak hari ini akan bercerita tentang mimpi Raja Nebukadnezar.
Nah, tentunya kita semua adik-adik pasti pernah bermimpi. Nah, kakak akan bercerita tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, pada suatu hari, pada zaman dahulu diceritakan firman Tuhan bahwa ada seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Dia bermimpi, lalu ia terbangun dan dia gelisah. Lalu ia tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia mengalami mimpi yang membuat dia menjadi gelisah. Nah, akhirnya ia terbangun dan dikatakan, kita baca di dalam Daniel, dia terdapat dalam Daniel 2 ayat 1 sampai 49, adik-adik boleh baca. Nah, jadi di situ dikatakan di ayat 1, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Nah, lalu setelah itu, karena dia tidak bisa tidur, raja ini memanggil semua orang yang bijaksana, orang yang pintar, orang yang berhikmat untuk datang di istana. Apa yang ia minta? Supaya mereka menjelaskan, memberitahukan apa mimpi dia sebenarnya, dan kemudian apa arti dari mimpinya. Nah, jadi adik-adik, bagaimana mungkin seseorang bisa memberitahukan mimpi orang lain tanpa dia bercerita? Dan disuruh lagi dia mengartikan maknanya, makna dari mimpi itu. Lalu satu persatu ditanya, tidak ada satupun yang bisa memberitahukan. Raja bilang, kalau ada yang bisa memberitahukan, aku akan memberikan hadiah yang indah, hadiah yang besar bagi dia, siapapun orangnya. Nah, semua orang bijaksana sudah dikumpulkan. Lalu raja mengeluarkan perintah lagi, kalau tidak ada yang bisa memberitahukan mimpiku itu dan maknanya, maka semua orang bijaksana, orang berhikmat akan dihukum mati. Semua orang yang pintar akan dibinasakan, rumah-rumahnya dihancurkan. Nah, raja sangat marah. Kenapa? Tidak ada satupun dari mereka, orang yang berhikmat itu, yang bijaksana itu, bisa mengartikan mimpinya. Lalu raja mengambil keputusan agar semua orang yang bijaksana, orang yang berhikmat di negeri itu untuk dibunuh. Mereka berkata, bagaimana mungkin Tuhan kami bisa memberitahukan mimpi Tuhan itu? Tidak ada satupun orang yang bisa melakukannya. Nah, sama contohnya seperti kita adik-adik dengan teman kita datang, dia berkata, aku semalam mimpi loh, tapi kamu ceritakan deh, coba ceritakan mimpiku apa. Kan nggak mungkin orang lain menceritakan mimpi dia, sedangkan dia nggak cerita mimpinya apa. Nah, demikianlah Raja Nebukadnezar, tetapi dia gelisah. Lalu ada seorang anak Tuhan, namanya Daniel. Nah, siapa namanya adik-adik? Daniel. Lalu ia mendengar perintah raja bahwa semua orang yang bijaksana akan dibunuh, termasuk dia dan teman-temannya. Nah, lalu ia menjumpai kepala pasukan. Nah, kepala pasukan itu bernama Ariok, yang akan membunuh semua orang bijaksana. Nah, dia berkata, kenapa perintah ini begitu keras? Kenapa semua orang bijaksana harus dibunuh? Lalu Ariok bercerita. Nah, akhirnya Ariok ini membawa Daniel menghadap raja. Daniel berkata, berikan aku waktu untuk memberitahukan mimpi tuanku dan makna dari mimpinya. Lalu Raja Nebukadnezar memberi kesempatan kepada Daniel. Setelah itu, berdoalah Daniel. Ia pulang ke rumah lalu menceritakan dengan teman-temannya. Nama teman-temannya adalah Hananya, Misael, dan Azaria, atau yang disebut Sadrak, Mesakh, Abednego. Nah, mereka orang-orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Lalu mereka berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mereka berdoa sungguh-sungguh, berlutut, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tolong, karena mereka terancam juga akan dibunuh. Lalu mereka minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberitahukan apa mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, setelah berdoa sungguh-sungguh, pada suatu malam dikasih Tuhanlah penglihatan mimpi Nebukadnezar kepada Daniel. Nah, lalu ketika Tuhan menampakkan mimpi Raja Nebukadnezar kepada Daniel,
Lalu Daniel memuji Tuhan dan dia berkata di dalam Daniel 2 ayat 20, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Jadi hanya daripada Tuhanlah hikmat dan segala kekuatan. Tuhan memberikan jawaban dan juga arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Lalu pergilah Daniel menghadap raja. Dia bertemu dengan raja lalu berkata, "Raja, aku ingin memberitahukan mimpi itu kepadamu beserta maknanya." Lalu raja berkata, "Sanggupkah kau memberitahukannya?" Lalu Daniel berkata, Daniel tidak sombong, dia tidak berkata, "Ya aku bisa." Enggak, tetapi dia berkata apa? Rahasia yang Tuanku tanyakan itu tidak bisa dijawab oleh manusia manapun. Tetapi di sorga ada Allah yang sanggup membukakan segala rahasia yang tidak mungkin diketahui oleh manusia, dapat diketahui oleh manusia. Nah, lalu Daniel menceritakan mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, diceritakanlah Daniel bahwa raja bermimpi ada sebuah patung besar yang kepalanya dari emas, badannya, bahunya dari perak, kemudian perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya dari campuran besi dan tanah liat. Lalu tiba-tiba datang sebuah batu besar menimpa kaki patung itu, lalu hancurlah patung itu. Kenapa? Karena kakinya rapuh. Nah, kenapa? Ada campuran tanah liat dan besi. Akhirnya patung itu roboh. Nah, lalu Daniel mengartikan mimpinya. Raja, kepala patung itu menggambarkan tuanku raja. Nah, sesudah tuanku raja akan ada lagi raja yang lain. Nah, yang tidak berapa kuat dari raja. Nah, kemudian setelah raja ada lagi raja yang ketiga yang berkuasa kerajaan selanjutnya. Nah, kerajaan itu terbuat seperti dari tembaga. Dan kerajaan yang keempat akan muncul lagi. Nah, kerajaan ini seperti besi, dia akan menghancurkan semua musuhnya. Nah, tetapi yang terakhir, kerajaan ini akan terpecah-pecah. Dia rapuh. Kenapa? Digambarkan dia seperti tanah liat dengan besi. Nah, lalu tiba-tiba dengan kekuasaan Tuhan, Tuhan memunculkan sebuah kerajaan yang baru, yang lebih kuat. Nah, jadi kerajaan yang sebelumnya semua menjadi hancur. Tuhan mendirikan sebuah kerajaan yang kekal. Nah, yang tidak manusia bisa buat, tetapi hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Nah, lalu Daniel berkata, mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Nah, ketika raja mendengar hal itu, lalu dia sujud di hadapan Daniel. Lalu dia berkata, "Berikanlah persembahan kepada Daniel, berikanlah hadiah kepada dia yang besar-besar." Nah, dan lalu raja berkata, "Sesungguhnya Allahmu itu ialah Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu." Lalu raja memberikan kemuliaan bagi Daniel, yaitu menjadi penguasa di atas seluruh negeri yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, yaitu wilayah Babel. Nah, kemudian Daniel ingat kepada teman-temannya, dia berdoa tadi. Nah, dia ingat Sadrak, Mesak, Abednego atau Hananya, Misael dan Azaria. Lalu dia berkata kepada raja, "Serahkanlah raja kekuasaan itu kepada teman-temanku." Lalu raja menuruti permintaan Daniel, dan akhirnya teman-temannya lah yang memerintah di seluruh kerajaan Babel. Nah, tapi Daniel tetap tinggal di istana. Di sini kita dapat melihat adik-adik bahwa Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan memberi pengetahuan dan hikmat kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kepada orang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan memberi jawaban. Apa yang nggak mungkin bagi orang lain menjadi mungkin. Akhirnya tadi semua orang yang bijaksana yang mau dibunuh tadi tidak jadi dibunuh. Kenapa? Karena ada anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan. Di dalam keluarga juga adik-adik, Tuhan bisa pakai kehidupan adik-adik menjadi berkat. Nah, suka berdoa sungguh-sungguh, mengajak papa mama berdoa.
Dan ketika orang tua sakit, adik-adik juga berdoa sungguh-sungguh, pasti Tuhan memberi pertolongan. Di sekolah adik-adik minta hikmat supaya menjadi anak-anak yang pintar. Nah, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang taat kepada orang tua, sehingga masa depannya diberkati. Tuhan jamin cita-citanya. Kenapa? Adik-adik menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan pasti kasih hadiah, Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kehidupan adik-adik semua. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita semua Tuhan berkati melalui firman Tuhan ini. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami semua Tuhan bertumbuh di dalam firman-Mu. Berkati semua adik-adik sekolah minggu. Biarlah Tuhan berkati masa depan mereka. Tuhan tambahkan hikmat, kebijaksanaan. Dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi orang tua. Dan berkati masa depan mereka Tuhan. Berkati di sekolah. Biar mereka menjadi anak-anak yang berprestasi. Masa depan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana dan berhikmat yang daripada Tuhan. Berkati seluruh keluarga yang ada di seluruh keluarga adik-adik kami sekolah minggu Tuhan. Bila Tuhan beri kesehatan, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati adik semua.